memberanikan diri untuk terbang. Jadi waktu itu bola diangkat dari sayap, ya. Saya yang belum pernah, pertama kali saya mencoba terbang ngambil bola itu, ya waktu sama tim Jepang itu. Ya. Kemudian luput. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Nah, selamat datang kembali di Oma Bal-Balan. Tentu saja bersama saya, Miftahul Famsa. Oma Bal-Balan sore ini bertamu di rumah legendanya Persebaya Surabaya, legendanya Nik Mitra dan tim nasional Indonesia, Samsul Arifin. Selamat sore, Cak Sul. Selamat sore. Sehat-sehat selalu ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan banyak sekali yang request Samsul Arifin. Akhirnya saya bisa bertamu ke rumahnya. Terima kasih. Ini apa ya? Arek Malang yang dicintai publik Surabaya. Nah, kalau ngomongkan kita bicara soal sosok Samsul Arifin itu kan nggak bisa lepas dari julukan kepala emas. Ya. Masih ingat dengan itu, dan siapa yang ngasih julukan itu, Cak Sul? Ya, saya sendiri ya nggak tahu, barangkali ya tentunya pastinya masyarakat bola, apakah itu dari teman-teman wartawan, apakah itu dari ya siapa saja. Ya, saya merasa terima kasih dan bangga bahwa saya, ya ini bukan karangan saya. Saya juga nggak tahu siapa yang memulainya, tapi yang jelas saya sangat berterima kasih atas kehormatan itu, dan ini menjadi kenangan yang menurut saya yang tidak akan saya lupakan sampai tua, sampai mungkin menurut saya ini sangat membanggakan buat saya pribadi. Nah, itu kan kepala emas ini kan soal headingnya yang orang bilang maut headingannya. Nah, itu dulu dapat dari mana headingannya? Apa latihannya dulu heading kelapa atau dari mana itu? Cak Sul dapatnya dulu. Iya, ini ceritanya ya mungkin agak sedikit panjang, karena waktu itu saya ya masih muda dulu. Kebetulan saya waktu itu tahun 78 dipanggil PSSI Muda. Kemudian selama saya di TC itu mungkin 1 tahun untuk persiapan ke, kalau nggak salah waktu itu nasional ke Korea Selatan. Dan saya di situ belajar. Saya setelah sering melihat pertandingan sepak bola dunia waktu itu, zamannya Beckenbauer, zamannya yang lain-lain itu ya. Kemudian saya nonton, ya saya terinspirasi oleh gerakan yang dilakukan oleh Beckenbauer itu. Kok kalau menghalau bola itu dengan terbang begitu, lompat harimau begitu, terbang. Wah, setiap kalau ada kesulitan dia terbang itu menghalau bola supaya tidak tidak membahayakan gawangnya. Ya. Lah, saya terinspirasi waktu itu, kalau saya bisa melakukan seperti Beckenbauer itu dan kemudian masuk ke gawang, kan saya penyerang. Ya. Ya, tentu saya gunakan untuk masukkan bola ke gawang kan. Saya pikir, wah itu kalau bisa seperti itu, alangkah indahnya kalau mencetak gol sambil mencetak gol sambil terbang begitu, bisa gol. Wah itu saya kira itu menyenangkan buat saya pribadi, mungkin buat pendukung saya gitu. Nah, kemudian latihan ya sebetulnya ya hanya karena saya punya keberanian aja yang mungkin
lebih karena mungkin saya terlalu nekat atau apa ya, saya mencoba latihan itu. Terbang itu. Nah, waktu itu pun ya latihan-latihan sendiri, kadang dilempari teman begitu ya, minta dilempari teman. Tapi yang waktu itu seingat saya, waktu itu ya PSSI itu PSSI Muda itu lawan Jepang di Stadion Senayan. Nah, setelah saya coba, saya memberanikan diri untuk terbang. Jadi waktu itu bola diangkat dari sayap, ya. Saya yang belum pernah, pertama kali saya mencoba terbang ngambil bola itu, ya waktu sama tim Jepang itu. Ya. Kemudian luput. Ya, jadi lewat di depan gawang itu saat dari terbang, tapi luput, nggak kena. Tapi kok penontonnya memberi aplaus yang luar biasa, padahal bolanya nggak kena. Nggak kena ya. Nah, apalagi kalau bolanya itu kena gol. Saya pikir ini sangat luar biasa. Akhirnya saya mencoba terus. Akhirnya dengan kebiasaan itu, setiap ada bola gitu, saya ya spontan seperti sudah apa? Ya otomatis gitu. Jadi kebiasaan gitu loh. Dan terus terang ya memang saya bermodal punya keberanian itu. Mungkin kalau tidak punya keberanian seperti itu ya sulit. Ya. Karena saya sering kepala saya itu kena sepatu karena saya terlalu berani. Orang bola ditendang begini, masih bola saya curi dengan terbang kena. Tapi sudah sering saya ganti, mungkin tak tutup ini kena sini. Mungkin saya pernah main sama PSSI uji coba di sini di Gelora, ya ceritanya banyak. Iya, Taman Sari. Tim Niak Mitra sisa-sisa bersahabatan dengan tim PSSI. Ya, bola itu kalau di depan itu gawang situ ya, bola itu diangkat dari kanan. Nah, dan ada pertahanan satu, bola itu mental tinggal masuknya ke gawang. Tapi karena ada pemain belakang satu yang namanya kalau nggak salah Wakano dulu, ingat saya, itu disalto ke belakang mau dibuang kan gini. Ya. Bolanya kan mental gini. Nah, bola itu mau disalto gini. Tapi karena bola itu pasti masuk kalau kesenggol saya. Akhirnya saya dari belakang sebelum sepatu kena, saya lompat itu kena. Tapi sini kena ya, tapi dibayar dengan gol. Itu pun sudah tidak terasa. Jadi saya sendiri kalau kebetulan ada gol-gol yang lewat kepala dengan terbang begitu, ya saya senang. Barangkali yang nonton juga senang, ya toh, bisa memberikan hiburan. Dan saya juga bangga, walaupun kepala saya kena, tapi udah nggak saya rasakan gitu. Jadi meskipun berdarah, tapi menyenangkan. Menyenangkan, tapi alhamdulillah nggak sampai berdarah. Tapi ada yang ini kalau cerita tentang itu, kisahnya memang agak panjang. Yang pernah saya alami aja ya saya ceritakan. Jadi ada lagi waktu itu main Niak Mitra. Kalau nggak salah waktu itu lawan tim dari Medan. Nggak tahu dulu Medan Jaya atau apa, bukan ya. Jadi, nah, bola itu ada tendangan bebas dari sebelah kiri, Dullah Rahim yang ngambil waktu itu. Crossing. Ya, saya karena diharap selalu bisa lompat heading ke gawang, makanya saya selalu ambil ancang-ancang dari gawang jauh, dari luar ke sana. Jadi kalau saya dari luar gini kan otomatis kalau bola di sini kan saya bisa jemput ke depan. Kalau saya sudah di depan, mungkin bolanya lewat, saya nggak bisa ngambil. Saya selalu ada di gawang jauh. Di luar gawang gini. Nah, kebetulan bola itu di sana ya. Kira-kira jatuhnya bola itu di pojok kotak kecil yang agak kesinian lagi, agak jauh lah dari gawang. Ya, di luar gawang, pojok kotak kecil itu agak ke masih keluar sedikit. Ya, masih keluar sedikit. Nah, kiper otomatis kan terbang. Ya. Terbang ngambil bola karena kira-kira bolanya segini. Kiper terbang,
saya dari arah yang berlawanan, saya juga terbang. Jadi kipernya terbang, saya terbang dari sini. Terbang ke sini, saya curi dengan terbang, sama-sama terbang. Kena. Gawangnya sudah kosong. Alhamdulillah waktu itu gol. Nah, ini makanya kalau cerita heading, saya ceritakan sedikit tentang pengalaman saya tentang heading ya. Makanya karena orang selalu kalau bilang Samsul Arifin ya kepalanya, headingnya kepala emas itu. Ya itu mas. Tapi ya itu mas apa? Karena ya sudah kebiasaan, terus otomatis begitu. Tapi ya karena saya ya alhamdulillah saya orangnya itu terlalu nekat, enggak menghiraukan apa yang akan terjadi gitu loh. Jadi ya itu karena keberanian saya ambil risiko itu. Oh iya itu. Iya. Jadi ini inspirasinya dari Beckenbauer ya. Saya kira dulu dari waktu di Malang latihan heading kelapa gitu di sini. Enggak ya. Tapi begini, dulu itu bapak saya kan main bola tapi di kampung. Ya. Tapi di kampung. Nah, kalau di tingkat kampung sana di tingkat kampung di kecamatan sana mungkin insya Allah termasuk penyerang yang pinter heading waktu itu. Tapi waktu masih awal-awal saya belum terinspirasi itu, saya nggak seperti itu. Setelah saya menonton begitu cara Beckenbauer menggalau bola ini, saya mencoba terus ya. Itu waktu itu saya di tim nasional itu, yang di tim nasional muda itu. Nah itu saya praktekkan terus. Alhamdulillah kok jadi bisa, terus jadi kebiasaan. Lah menghasilkan gol-gol yang spektakuler. Nah, kalau soal gol itu terus terang begini, saya itu walaupun dikatakan orang, wah golnya bagus, wah saya kali tanya teman-teman wartawan itu ya, wah golnya enggak. Kalau menurut saya itu hanya ya sebagai pemain saya yang berikhtiar untuk bikin gol. Tapi yang mengarahkan ke sana itu ya yang Maha Kuasa. Ya, nggak bisa. Karena apa? Nah saya ini kan kalau itu gol, kalau saya memang bisa bikin gol, ya saya mengulangi kan harus bisa. Saya mengulangi lagi sulit. Jadi waktu yang saya gini ya kejadiannya, ini pengalaman yang saya ingat-ingat paling tragis dan syukur alhamdulillah waktu itu saya selamat. Karena waktu saya terbang nyuri bola dengan kiper yang terbang itu, ya, kiper kalau terbang kan lututnya gini. Ya. Bolanya kena saya curi, lututnya kipernya tuh masuk di dada. Masuk di dada saya. Gitu ya. Terus ya ini. Itu yang pertandingan lawan Medan tadi? Iya, lawan Medan. Nggak tahu waktu Medan Jaya atau Pardedetek. Bukan kalau Pardedetek. Ya mungkin Medan Jaya, mungkin itu. Nah, kemudian begitu gol cet, nah, saya ya gembira loh. Begitu saya berdiri mau selebrasi gitu, kok dada saya sakit. Saya begini, napas saya itu seperti tinggal separuh. Waduh, kenapa ya? Habis itu saya lari ke cadangan. Ini kan gol, bola kan ke tengah. Saya bilang sama Om Basri, mulut saya keluar darah, Dilihat itu nggak ada yang luka, tapi keluar darah, Nggak apa-apa. Gini keluar darah. Tapi nggak ada yang luka. Jadi mungkin karena kerasnya benturan itu, sehingga mungkin ada yang nggak tahu kok bisa sampai gitu keluar darah. Itu yang saya ingat-ingat sampai sekarang itu. Ya Allah, saya masih diselamatkan Allah. Saya sebetulnya kalau lihat seperti itu mungkin saya sudah tamat, Mas. Jadi begitulah. Makanya kalau itu kan sulit itu, Mas. Iya. Saya sendiri mengulangi ya sulit. Makanya saya itu karunia dari yang Maha Kuasa ya, dari Allah. Kalau saya itu bikin gol. Jadi banyak, Mas, sebetulnya gol-gol yang seperti itu saya curi. Seperti waktu di Persibaya, saya masih gandeng sama Mustaqim. Ya yang mungkin yang juara itu mungkin waktu itu
waktu itu main, kalau nggak salah seingat saya sama Persib di Senayan. Ya. Ada serangan balik. Dikirim bola, tapi buka ke sayap kanan. Kan strikernya 2. Iya. Tapi bola panjang, cek, dibawa lari sama Mustaqim. Ya saya juga dari tengah lari. Tapi sama Mustaqim, nggak sampai dibawa ke garis gawang. Tapi kalau garis 16 ini, iya. Nah, lurusnya garis 16 ini tapi dikasih bola begini. Bola di track tapi bolanya segini nih. Nah, saya muncul dari belakang. Saya itu sebetulnya masih di luar garis 16. Jauh dengan gawang. Langsung terbang? Iya. Nah itu makanya saya kalau soal itu jadi ceritanya agak panjang ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena iya. Karena memang sosok Samsul Arifin itu ya. Jadi soal headingnya itu. Makanya yang saya alami itu saya ceritakan sedikit lah. Jadi yang ya kira-kira ya banyak sebetulnya bagus begitu, tapi ya itu akhirnya saya terbang di heading, loh kok masuk? Padahal garis 16 itu kan jauh dengan gawang. Iya. Kotak 16 itu. Tapi alhamdulillah ya masuk itu. Karena Samsul Arifin itu tadi. Ya enggak, itu ya karena yang Maha Kuasa itu. Loh, kan masa itu segitu bisa? Ya karena saya dorong dengan lompatan itu, akhirnya bolanya kan keras gitu loh. Cuman arahnya itu kok ya kebetulan terus ke gawang, ke gol itu. Ya ini, makanya alhamdulillah saya nggak bisa bikin gol. Yang bisa bikin gol mengarahkan banyak tuh. Saya hanya ikhtiarnya saja, saya istimewa. Nah, Cak Sul, kalau kita bicara lebih ke belakang lagi, nah, Cak Sul ini kan dari Malang ya, dari asli Turen. Turen desa. Nah, ya dari Sanan desa. Rejo, Kecamatan Turen. Nah, dari Turen akhirnya masuk ke Niak Mitra. Awalnya itu gimana? Dari Turen kok sampai Niak Mitra? Oh iya, saya memang belajar main bola di kampung yang barangkali fasilitasnya kurang seperti di kota ya. Tapi alhamdulillah saya walaupun dari kampung saya bisa menjadi pemain sepak bola yang dicintai dikenal lah. Iya, dicintai publik Surabaya. Ya alhamdulillah. Iya, memang saya itu orang Malang. Tapi ya waktu itu saya nggak pernah ikut klub-klub yang di Malang Kota. Jadi saya hanya di kampung, yang di kabupaten. Jadi waktu itu kabupaten ada klubnya, timnya, yaitu Persekam, Persatuan Sepak Bola Kabupaten Malang. Jadi saya nggak pernah ikut di Kota Malang, yang kota kan Persema. Nah waktu itu saya di kampung saya itu ada, tapi yang lebih agak baik lagi klubnya itu yang di Gama, di Kondalegi itu. Nah, karena ya saya sering diajak main di Gama itu, akhirnya saya ikut klub Gama Kondalegi. Nah itu memang pusatnya anak-anak tim Persekam, anak kabupaten ini tadi. Latihannya di sana. Ya saya selalu ikut di sana. Nah waktu itu tim Persekam, Gama itu diundang persahabatan main di Pasuruan. Kemudian main, ya kebetulan wasitnya itu waktu itu kalau nggak salah dari Surabaya, kalau nggak salah almarhum Pak Umar Khotib kalau nggak salah. Kemudian ya mungkin sambil mencari-cari pemain dari daerah atau apa. Nah, kebetulan mungkin dianggapnya, wah saya punya potensi, saya waktu itu main bagus. Kemudian Pak Umar itu minta kepada pengurus kalau boleh Samsul dibawa ke Surabaya. Nah, terus kemudian pengurus saya bilang sama saya, kamu mau diajak ke Surabaya main untuk klub di Surabaya. Saya ngomong sama bapak, saya diizini. Ya, saya mau, tidak apa-apa. Orang tua saya juga mendukung, saya bilang gitu.
akhirnya berangkatlah saya ke Surabaya. Waktu itu tim Mitra Surabaya itu juga tim baru. Memang tim Mitra amatir ya, bukan Mitra Surabaya loh. Mitra amatir anggota internal Persebaya. Waktu itu masih kelas 2. Jadi Mitra itu kan baru ikut, otomatis kan dari bawah. Tapi Mitra juga mencari bibit-bibit dari selain dari anak-anak kotanya, dari daerah-daerah. Kemudian waktu itu ya alhamdulillah saya diminta situ ikut Mitra. Ya sudahlah, saya di Surabaya ikut. Tahun berapa itu? Tahun 75, kira-kira tahun 75-an tengahan gitu. Perkiraan seperti itu. Kemudian ya alhamdulillah terus ada perkembangan. Tahun 76 itu saya terus sudah dipanggil Persebaya B. Ya kadang kalau latihan gitu ya. Tapi kompetisinya alhamdulillah Mitra waktu itu terus tim baru tapi juara. Habis itu juara lagi. Akhirnya cepet naik ke kelas utama. Karena ada Samsul Arifin itu. Ya enggak, banyak teman-teman, ada yang dari Madiun, ada yang dari Jogja, ada yang dari mana-mana. Ya, nah itu ya bukan. Waktu di Mitra Amatir itu, selain main bola, Cak Sul juga bekerja di perusahaannya Pak Wenas waktu. Ya, waktu itu Pak Wenas itu sebagai bos belum tahu itu ada klubnya Mitra itu. Itu dulu staf-stafnya Pak Wenas. Karyawan-karyawan yang mendirikan itu loh. Terus ya saya di sana bahkan terus ya saya dikasih yang awalnya itu biar ada kerjaan, nggak latihan toh. Saya diberi pekerjaan di gedung bioskop Irama waktu itu di Gedung Doro. Jadi supaya ada hiburan. Jadi tukang karcis ini? Ya bukan yang ya kan saya kan di dalam gitu ya. Jadi pengalaman. Jadi bawa senter. Oh, yang nunjukkan kursinya. Iya, kalau ada masuk ditunjukkan, oh ya ini saya senter gitu. Ya sudah, kalau sudah main ya sudah, tinggal duduk aja nanti sampai bubar mulai. Terus pagi ya latihan yang saya karena saya ke Surabaya, saya ingin mengembangkan sepak bola saya. Keinginan utama saya itu. Makanya ya kalau sore udah mulai jam sore itu kan, terus malam ke pagi saya latihan sendiri. Saya minta bola dari klub. Saya waktu masih pakai sepeda pancal itu, saya bawa dari kampung, saya pergi ke lapangan, cari lapangan, saya latihan sendiri. Sorenya, kalau sore selain ada hari-hari untuk latihannya Les Mitranya gitu, jadi tetap latihan sama pelatih, tapi saya tambah latihan sendiri karena ya memang saya ingin maju sepak bola saya dari kampung masa ke sini hanya ingin bekerja. Ya jadi tujuan saya itu dulu karena masih muda. Kemudian ya apa ya syukurlah alhamdulillah terus ada perkembangan meningkat ya itu terus kadang dipanggil Persebaya B. Ya kadang-kadang waktu itu kadang-kadang kalau yang main gitu ya walaupun cadangan itu kadang dipanggil. Pernah pengalaman, pernah sekalian pertama main saking semangatnya. Ini pengalaman, jadi waktu itu malah kalau nggak salah waktu diajak yang hanya main tapi jadi cadangan. Nggak apa-apa, itu sudah kebanggaan. Saya dipanggil Persebaya B gitu aja, wah sudah bangganya banget. Hatinya bunga banget. Iya, tujuan saya berarti kan tercapai gitu. Walaupun belum sampai nasional waktu itu, tapi sudah bangga betul. Iya. Tapi akhirnya menemukan titik ketika berdiri Niak Mitra dan
ikut Galatama itu dan ya, sosok Cak Sul jadi bagian dari Niat Mitra awal itu ya? Ya. Jadi waktu itu saya kan sudah di Persibaya walaupun B ya. Nah, kemudian itu kan masih belum ada Galatama, Mas. Ya. Tahun-tahun 78 belum ada. Saya masih ada amatir. Kemudian ada tahun 778 kan ada pertandingan perserikatan ya di Jakarta. Yang juara kan Persibaya. Yang juara Persibaya itu. Juara perserikatan kan? Ya. Kan belum ada Galatama. Nah, saya nggak masuk di tim A-nya. Nah, kemudian setelah itu ada Yusuf Cup yang di Makassar. Nah, itu juga turnamen tahunan. Nah, yang dikirim ke sana Persibaya B-nya. Nah, saya termasuk yang B itu yang ke sana. Dan di sana punya prestasi bagus walaupun nggak juara tapi ngalah pernah lawannya di sana tim-tim A-nya gitu ya. Jadi waktu itu ya alhamdulillah waktu itu termasuk ya saya kok terjaring untuk ikut masuk di tim nasional. Tim muda itu kalau yang sekarang itu ya yang usia 23 itulah. Ya. Nah, itu yang istimewa berarti belum punya klub profesional tapi sudah tim nasional. Nah, ya itu tapi akhirnya pemain-pemain itu kan diambil dari pertandingan perserikatan itu termasuk saya diambil tapi dari turnamen Yusuf Cup. Di sana ada pembantu bakatnya juga gitu. Akhirnya terkumpullah di sana ya saya ya sama Joko Malis, Hadi Ismanto, kemudian ya Doni Faham siapa itu teman-teman saya dari Surabaya, Riono Asenan, terus ada Wayan Diana banyak. Ya, Wayan Diana itu kan yang dari tim A Persibaya, kemudian ya akhirnya ngumpul di sana TC mungkin waktu itu 1 tahun disiapkan untuk ke Korea itu. Terus kemudian tim mitranya, Pak Wenas itu baru tahu, kok punya tim masuk kelas utama juara. Akhirnya tahun 79 mengadakan ada Galatama itu. Mengadakan Galatama untuk merintis ke prof ini sekarang kan ya semi dulu. Nah, di situ teruslah Pak Wenas kok punya tim mungkin tim bagus juara divisi internal utama Persebaya ya. Di divisi utama. Nah, sama Pak Wenas diikutkan Galatama. Bikinlah Pak Wenas Niat Mitra. Nah, jadi tim mitra amatir itu sebagian besar pemainnya itu timnya. Tapi terus ditambah dari yang lain itu Joko Malis, Riono Asenan, Wayan Diana dari tim-tim yang ada dari teman-temannya dari Persibaya yang dari luar mitra itu. Terus ada teman-teman dari Ujung Pandang, Tulah Rahim, Yusuf Malik dan sebagainya itu terkumpullah. Nah, terus jadi timnya Galatamannya Niat Mitra. Jadi tahun 79 resmi ikut Galatama. Nah, waktu di musim awal mungkin masih penjajakan. Ya. Musim kedua sosok Samsul Arifin tahu-tahu langsung mencuat jadi top skor. Apa yang memotivasi waktu itu? Ya sebetulnya ya alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah Niat Mitra pada awal kompetisi itu kalau nggak salah Mas itu juara 4 atau juara 3 gitu loh. Lupa Mas saya itu. Iya. Tapi yang jelas nggak juara. Ya. Tapi kan sudah termasuk punya ranking bagus di atas kan gitu ya. Jadi setelahnya keduanya ya motivasi saya apa ya saya hanya ingin maju, ingin permainan saya menjadi terus naik baik, utamanya ya tanggung jawab untuk baik membawa timnya itu supaya timnya bisa
menang, bisa juara. Motivasinya kan itu. Kalau Top dirinya skornya itu ya, bonusnya gitu. tapi yang jelas saya bertanggung jawab untuk mengangkat nama prestasi, nama baik tim. Jadi itu motivasinya itu, nggak terus saya ingin jadi top skor. Itu kan bonus, itu datang dari Yang Maha Kuasa. Nah, Cak Sul, waktu di Niak Mitra itu kan 2 kali juara ya. 2 musim berturut-turut juara. Ya. Itu jadi perjalanan yang juga sangat berkesan tentunya buat sosok Samsul Arifin. Ya iyalah, ya alhamdulillah. Iya, karena ya saya yang hanya datang dari kampung, kepingin menimba ilmu sepak bola, saya sudah bisa waktu itu, alhamdulillah bisa juga jadi pemain nasional. Iya. Bisa juga terus mengangkat prestasi klub saya, Niak Mitra. Ya bangga lah. Tentu saya punya ya bangga itu aja. Itu gak karu-karuan rasanya. Ya iyalah. Jadi apa yang saya idam-idamkan itu waktu itu sudah bisa terwujud begitu. Saya ikut yang membesarkan saya dari awal. Saya memang besar di Mitra, sampai Niak Mitra, sampai saya bisa jadi di nasional. Nah, ketika Niak Mitra melakukan regenerasi di akhir musim 85 itu, sosok Samsul Arifin juga termasuk yang ikut diregenerasi. Iya, betul. Nah, yang pernah saya baca itu kan Cak Sul itu kan memutuskan menepi dari sepak bola, mau ngopeni tambak. Kenapa waktu itu kok mikir padahal kan karirnya di sepak bola tapi kok milih ngopeni tambak? Sampai kok ingat.